Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Fatur Rahman dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan pengertian perencanaan model bisnis. Sebelum itu, kita akan menyampaikan pematerinya, yaitu Eko Adi Saputra. Silahkan Eko Adi. Di slide yang pertama itu ada definisi. Perencanaan model bisnis secara definisi yaitu proses merancang struktur dan strategi operasional sebuah usaha untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ada tujuan utama yaitu memastikan segmen produk, target, pasar, dan biaya saling terhubung secara logis dan memiliki fungsi sebagai peta jalan yaitu blueprint agar bisnis memiliki arah yang jelas. Sederhananya, perencanaan bisnis ini adalah cara kita menyusun logika bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan uang. Tidak hanya cuma memikirkan produk apa, tapi bagaimana produk yang kita punya itu bernilai di mata orang lain. Fokusnya sebagai kompas, tanpa rencangan ini kita akan bingung menentukan langkah saat kompetensi makin ketat karena tidak memiliki pegangan operasional yang jelas. Boleh dilanjut, slide selanjutnya. Di slide yang ini yaitu komponen utama dalam perancangan bisnis. Yang pertama ada value proposition, yaitu keunggulan atau yang di produk kepada keunggulan atau keunikan apa yang ditawarkan produk kepada pembeli. Yang kedua data target market, siapa kelompok yang paling membutuhkan dan akan membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu revenue stream, dari mana saja produk pendapatan atau uang yang akan masuk ke perusahaan. Dalam merencanakan bisnis ada 3 hal wajib yang harus kita kunci. Pertama, value of proposition. Ini soal alasan kenapa pelanggan harus memilih kita dibandingkan pesaing. Apa masalah mereka yang kita selesaikan? Yang kedua itu target market. Kita harus tahu secara spesifik siapa yang kita sasar agar strategi marketing kita tidak salah alamat. Yang ketiga itu revenue stream. Kita harus jelas skema pendapatannya dari mana, apakah dari penjual langsung, biaya langganan, atau komisi. Baik, slide selanjutnya boleh disampaikan. Oke, di slide ini akan saya sampaikan yaitu alat perancangan bisnis model Canvas atau BMDC. BMDC adalah alat visual yang terdiri dari 9 blok bangunan untuk memetakan strategi bisnis secara sederhana, namun menyeluruh dalam satu lembar kerja. Kegunaan utamanya itu untuk membantu tim mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang bisnis dengan lebih cepat dan terstruktur. Elemen kunci yaitu fokus pada komponen vital seperti hubungan pelanggan, customer relationship, saluran distribusi atau channels, dan mitra kunci yaitu key partners. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada tahap perancangan model bisnis, analisis kebutuhan. Mencari masalah di pasar yang bisa diselesaikan oleh bisnis kita. Analisis kebutuhannya itu tahap awal untuk menentukan masalah di pasar yang solusinya dapat ditawarkan oleh pembisnis. Tahap 1 itu yaitu validasi. Melakukan uji coba untuk memastikan rancangan bisnis benar-benar diinginkan oleh target pasar. Yang kedua, tahap evaluasi dan revisi. Memperbaiki model bisnis berdasarkan hasil validasi sebelum diluncurkan secara penuh. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya ada
keunggulan kompetitif adalah cara yang dilakukan perusahaan agar lebih unggul dibanding pesaing dan mampu menarik pelanggan. Ada 3 strategi utama. Yang ke-1 ada diferensiasi, berarti membuat bisnis atau produk kita lebih berbeda dan memiliki nilai lebih dibanding pesaing. Bisa dari kualitas produk, desain, pelayanan, inovasi, atau merek. Contohnya, jika banyak toko kopi biasa, maka kita bisa membuat konsep kopi dengan kemasan unik atau pelayanan yang cepat. Tujuannya agar pelanggan lebih tertarik memilih produk kita. Yang kedua ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya adalah mengatur proses kerja agar lebih hemat biaya tanpa menurunkan kualitas produk. Contohnya menggunakan bahan baku yang lebih murah tetapi tetap berkualitas, atau memakai teknologi untuk mempercepat produksi. Tujuannya supaya harga jual lebih kompetitif dan keuntungan meningkat. Yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi berarti bisnis harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tren, kebutuhan pasar, dan perkembangan teknologi. Contohnya saat tren belanja online meningkat, toko offline mulai menjual produknya lewat marketplace. Tujuannya agar bisnis tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya ada kesimpulan. Bisnis yang sukses tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena dirancang dengan baik, matang, dan logis. Jika strategi dijalankan dengan tepat, maka bisnis dapat mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan keuntungan, mempercepat pertumbuhan usaha, dan bertahan dalam persaingan pasar. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahannya itu tolong dimohon maafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.